Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Fransi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7, subtema 1 dan 2, KD 3.1 tentang teks narasi. Wah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah sampai di tema 7. Baik, kita akan mulai pelajari Bahasa Indonesia di tema 7, subtema 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Fransi akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran Bahasa Indonesia di tema 7, subtema 1 dan 2. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi teks narasi berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat. Kemudian, kalian juga diharapkan menemukan informasi pada teks narasi dengan menggunakan kata tanya 5W1H secara tepat. Lalu, kalian juga harus bisa membuat peta pikiran teks narasi dengan benar. Kemudian yang terakhir, kalian juga diminta untuk membuat kesimpulan teks narasi dengan benar. Lalu, apa saja materi di tema 7 subtema 1 dan 2 ini? Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang teks narasi sejarah. Lalu yang kedua, kita akan belajar menemukan informasi dari teks narasi sejarah. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat peta pikiran teks narasi sejarah. Lalu yang keempat, kita juga akan membuat kesimpulan teks narasi sejarah. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar tentang teks narasi sejarah. Sebelum kita masuk ke teks narasi sejarah, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan teks narasi. Teks narasi adalah salah satu jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah hingga akhir dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Jadi dalam suatu bacaan tersebut ada urutan waktu yang diceritakan. Nanti Bu Fransi akan berikan contohnya. Nah, karena kita akan belajar tentang teks narasi sejarah, maka kita juga perlu tahu apa itu teks narasi sejarah. Dan khusus untuk di tema 7 subtema 1 dan 2 ini, teks narasi yang akan kita pelajari hanya teks narasi sejarah saja. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau ya, jadi sudah berlalu atau sudah terlewati. Lalu apa saja ciri-ciri teks narasi supaya kalian tahu atau bisa membedakan teks ini termasuk teks narasi atau teks eksplanasi. Kalau yang tema sebelumnya kita sudah belajar teks eksplanasi ya. Nah, ciri-cirinya adalah disusun berdasarkan urutan waktu atau kronologi dari sebuah peristiwa. Jadi nanti ada urutan-urutan waktunya. Lalu yang kedua, terdapat konflik dalam sebuah peristiwa. Kemudian yang ketiga, memiliki amanat yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Jadi itu ciri-cirinya. Tetapi ciri-ciri utama dari teks narasi ini adalah ada di nomor 1, yaitu disusun berdasarkan urutan waktu. Itu ciri-ciri utama yang tampak sekali dalam teks narasi. Baik, kita lihat contoh teks narasi sejarah. Bu Fransi ambil bacaan ini dengan judul Perjuangan I.R. Soekarno. Sudah tahu ya, I.R. Soekarno itu adalah presiden pertama di Indonesia. Kita akan baca bersama-sama. Di sini ada 3 paragraf, tetapi tidak terlalu panjang ya. Pada tanggal 4 Juli 1927, I.R. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tujuan Indonesia segera merdeka. Namun nyatanya pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda memasukkan beliau ke dalam penjara Sukamiskin di Bandung sampai pada tanggal 31 Desember 1931. Beliau dibebaskan dan kemudian bergabung dengan Partindo. Namun, untuk yang kedua kalinya, I.R. Soekarno ditangkap dan dibuang ke ND Flores pada tahun 1933. Kemudian, beliau dipindahkan ke Bengkulu. Setelah melewati perjuangan yang cukup panjang,
beliau bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini tadi adalah yang kita baca bersama satu contoh teks narasi sejarah. Jadi berisikan tentang cerita atau peristiwa sejarah. Tadi ciri yang utama adalah terdapat urutan waktu dalam satu teks bacaan. Kalau kalian amati, di sini sudah nampak urutan waktunya ditunjukkan dengan tanggal, ya. Tapi tidak selalu dalam teks narasi itu urutan waktunya itu ditunjukkan dengan tanggal, tidak. Tapi bisa juga ditunjukkan dengan alurnya maju, ya. Urutan peristiwanya itu maju. Jadi urutan peristiwa tadi yang pertama kalau di bacaan perjuangan I.R. Soekarno ini adalah 4 Juli 1927, itu I.R. Soekarno mendirikan PNI. Kemudian urutan waktu yang kedua 29 Desember 1929, I.R. Soekarno dimasukkan ke dalam penjara, ya. Tadi 29 Desember sampai 31 Desember 1931 itu dimasukkan ke penjara, itu urutan waktu yang kedua. Lalu urutan waktu yang ketiga, I.R. Soekarno dibuang ke Flores pada tahun 1933 dan dipindahkan ke Bengkulu. Nah, itu urutan waktu yang ketiga. Kemudian urutan waktu yang terakhir adalah tanggal 17 Agustus 1945, I.R. Soekarno bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kebetulan dalam teks narasi sejarah yang dicontohkan Bu Fransi ini ada 4 urutan waktu. Tapi itu tidak selalu 4 urutan waktu dalam setiap teks narasi, bisa bermacam-macam, ya. Yang jelas yang harus kalian amati dalam teks narasi sejarah ini adalah urutan waktunya. Jadi alurnya itu maju, ya. Setelah tadi misalnya 4 Juli PNI, kemudian 29 Desember masuk ke dalam penjara, lalu 1933 dibuang ke ND dan seterusnya. Itu adalah salah satu ciri dari teks narasi, itu ada urutan waktunya. Baik, yang selanjutnya kita akan belajar tentang menemukan informasi dari teks narasi sejarah. Kalian tadi sudah tahu bentuk dari teks narasi sejarah, sekarang kita akan belajar menemukan informasinya. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan menemukan informasi dalam teks eksplanasi, ya. Nah, caranya adalah cara mudahnya untuk memahami informasi teks narasi sejarah ini dengan menggunakan kata tanya 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H adalah yang pertama itu apa atau what, menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah di mana atau where, menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Kemudian yang ketiga adalah kapan, when, menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam suatu teks. Kemudian siapa, who, menanyakan tokoh atau perilaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di teks. Lalu mengapa, why, menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Lalu yang terakhir adalah bagaimana, how, menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks, ya. Jadi tadi ada 5W1H, what, where, when, who, why, dan how. Nah, keenam kata tanya ini kalian gunakan untuk menemukan informasi dalam teks narasi sejarah. Caranya adalah kalian setelah membaca teks narasi sejarah bisa membuat pertanyaan sendiri. Ya, bisa membuat pertanyaan sendiri berdasarkan teks narasi sejarah tersebut. Siapa sih tokoh yang terlibat dalam perjuangan I.R. Soekarno? Nah, itu kalian membuat pertanyaan seperti itu, maka kalian nanti akan menemukan informasinya, ya. Nah, untuk yang ketiga, kita akan coba membuat peta pikiran teks narasi sejarah. Ini pasti juga sudah tidak asing lagi, ya. Lagi-lagi kita bertemu dengan materi peta pikiran. Dan ini pasti kalian juga sudah hafal sekali bagaimana cara membuat peta pikiran. Hanya bedanya kita akan membuat peta pikiran dalam
dari teks narasi sejarah. Ya. Nah, cara membuat peta pikiran dari teks narasi sejarah ini, kita menggunakan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, setelah kalian dapat informasinya, lalu informasi ini seperti biasa kalian masukkan ke dalam bagan peta pikiran. Langsung saja ke contoh yang berikut ini ya. Di sini Bu Fransi sudah sediakan satu paragraf teks narasi sejarah ya. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Sejak Jumat pagi tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia berkumpul di rumah IR Soekarno. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Semua orang mempersiapkan pembacaan naskah proklamasi. Suhud mempersiapkan bambu sebagai tiang bendera. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Naskah proklamasi dibacakan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Suhud dan Latif Hendra Ningrat mengibarkan bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih tersebut diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh semua hadirin. Setelah pengibaran bendera, Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi turut memberikan sambutan. Seluruh rangkaian acara tersebut disiarkan langsung ke seluruh Nusantara melalui RRI, Radio Republik Indonesia. Nah, ini tadi adalah teks tentang pembacaan, kronologi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari teks ini kita akan coba buat peta pikirannya. Peta pikiran ini hanya contoh saja, jadi bentuk peta pikiran tidak harus seperti ini ya. Tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh salah satu contoh yang Bu Fransi berikan. Yang pertama, kita tuliskan judulnya dulu. Tadi judul bacaannya adalah pembacaan proklamasi. Kemudian kita mulai ambil informasi-informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut dengan kata tanya. Yang pertama adalah tokoh yang terlibat, kemudian waktu pembacaan, lalu yang ketiga tujuan pembacaan, lalu yang keempat cara menyebarkan berita proklamasi, lalu tempat pembacaan. Nah, ini informasi penting yang dapat kita ambil dari teks narasi tersebut. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Siapa tokoh yang terlibat? Nah, ini kalian perlu membaca ulang. Jadi ini butuh ketelitian kalian untuk membaca. Tokoh yang terlibat yang pertama jelas yaitu Soekarno. Kemudian yang kedua adalah Suhud. Lalu ada Ibu Fatmawati. Kemudian ada Latif Hendra Diningrat. Kemudian ada Suwiryo. Lalu ada Dr. Muwardi. Nah, ini tokoh yang terlibat sesuai bacaan yang tadi ya. Sesuai bacaan yang tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan waktu pembacaannya? Pembacaannya adalah naskah proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lalu kita jawab pertanyaan ketiga, apa tujuan pembacaannya? Adalah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu ya. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menyebarkan berita proklamasi? Caranya adalah dengan melalui siaran RRI, Radio Republik Indonesia. Kemudian pertanyaan yang terakhir, di mana tempat pembacaannya? Yaitu di rumah Soekarno. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk peta pikiran dari teks narasi sejarah. Apakah bentuknya harus seperti ini? Tidak ya, tadi Bu Fransi sudah sampaikan. Untuk bentuknya silahkan kalian buat, yang penting dapat dibaca dan buatlah serapi mungkin ya. Jadi jangan satu ke atas kemudian satunya lagi nyerong ke kanan. Nah, itu tidak rapi. Nah, itu kurang rapi ya. Jadi susah untuk dibaca. Karena tujuan peta pikiran ini salah satunya adalah memudahkan pembaca untuk menemukan informasi. Jadi informasi yang ada dalam pembacaan proklamasi ini ya ini tadi. Ada tokohnya, kemudian ada waktunya, lalu ada tujuannya, kemudian ada cara menyebarkannya, lalu yang terakhir ada tempat pembacaannya. Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu
membuat kesimpulan teks narasi sejarah. Nah, ini kemarin kita juga sudah belajar di tema 6. Kita sudah membuat kesimpulan. Bedanya kemarin kalian membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kalau yang di tema ini kita akan membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Caranya sama, hanya teksnya saja yang berbeda. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Nah, untuk menemukan kesimpulan ini, kalian harus menentukan ide pokoknya dulu dalam setiap paragraf. Ya, kalian ingat-ingat lagi caranya di tema 6 kemarin. Bu Fransi ada satu contoh. Bu Fransi ada satu paragraf saja ya. Bulan Agustus 1945 menjadi bulan yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Jepang. Pada bulan tersebut, posisi Jepang sudah sangat terdesak oleh pasukan sekutu dalam perang. Tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan sekutu berhasil menghancurkan dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Satu paragraf teks narasi sejarah. Tadi caranya adalah dengan menemukan ide pokok paragrafnya. Setelah kalian temukan ide pokok paragrafnya, lalu kalian bisa tambahkan kalimat alasannya. Jadi ide pokok paragrafnya ada di awal paragraf ya. Kita lihat kesimpulan yang dapat diambil adalah bulan Agustus adalah bulan kurang menyenangkan bagi Jepang karena sekutu menghancurkan dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Jadi untuk membuat kesimpulan ini, kalian baca dulu dengan teliti paragrafnya atau bacaannya. Setelah kalian baca, kalian temukan ide pokoknya, lalu kalian tambahkan kalimat yang sesuai dengan ide pokok tersebut. Di sini Bu Fransi sudah menemukan ide pokoknya, kemudian Bu Fransi tambahkan mengapa bulan Agustus itu menjadi kurang menyenangkan bagi Jepang, kemudian Bu Fransi tambahkan alasannya. Karena sekutu menghancurkan dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kesimpulannya kalian gabungkan antara ide pokok lalu alasannya apa. Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, itu materi yang bisa Bu Fransi sampaikan untuk bahasa Indonesia di tema 7, subtema 1 dan 2. Jika nanti ada yang tidak jelas, bisa kalian baca ulang di handout kalian atau di buku pena kalian, atau bisa juga kalian menghubungi Bu Fransi ataupun Bu Agnita untuk bertanya lebih lanjut. Baik, sekian pembelajaran dari Bu Fransi. Semoga pembelajaran yang Bu Fransi berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.